Terima kasih Pak Mustafa. Kita masih punya waktu 30-an menit untuk pertanyaan. Nah, namun sebelum barangkali yang duluan menyatakan pertanyaan, ada beberapa di ruang chat, saya sudah mendaftarkannya. Coba saya share sebentar ya Pak. Ya, siap. Tapi ini pertanyaan mungkin mereka sedang mungkin terlambat mengikuti atau mungkin koneksi kurang bagus sehingga pertanyaan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri. Jadi ada 5 pertanyaan yang sudah ada dalam ruang chat. Baik, ini sudah saya share, sudah kelihatan Pak? Kelihatan. Tolong Pak literasi mencari, memanfaatkan. Ini nah, itu yang koneksi, saya nggak bisa pandu tadi, maaf. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu Bapak pertanyaan nomor 1 dari Pak Ordiner. Itu tolong Pak literasi kegiatan apa saja. Misalnya untuk mahasiswa baru kita bimbingan ya, pengenalan tentang perpustakaan kalau baru. Kemudian mahasiswa tingkat selanjutnya sampai tingkat terakhir dalam penulisan karya tulis akhir misalnya, tentu bagaimana mencari literatur, bagaimana mendapatkan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi di perpustakaan kita gitu, termasuk di perpustakaan luar melalui internet. Nah itu yang banyak sekarang dikembangkan di perpustakaan literasi gitu. Dan itu sasarannya beda, tentu modul-modul yang dibuat juga beda-beda untuk bagusnya itu setiap perpustakaan sudah punya modul. Nah, modul literasi untuk sesuatu yang eksplisit ya, menyatakan itu perpustakaan boleh silakan. Tapi kalau tidak ada harus punya lagi tersendiri. Biasanya seperti kita di perguruan tinggi ini bisa ada statuta misalnya. Di statuta ada nggak disebutkan gitu. Kalau ada, cuman kita di sini kan perlu misalnya kapan itu didirikan, Nah, ini jadi ada di mana gitu. Syukur Pak kalau ada di SK pendirian sekolah itu bagus, cukup asal eksplisit ya, jelas disebutkan bahwa di sekolah ini ada perpustakaan gitu. Bersamaan didirikannya maka ada juga perpustakaan gitu. Tapi kalau tidak ada Bapak Ibu, bisa saja kita buat, nggak apa-apa. Buat sekarang daripada seterusnya tidak ada, nggak ada terus ya. Mendingan kita buat sekarang, resmi ditandatangani oleh siapa? Sekolah atau yayasan atau siapa saja yang dianggap paling wewenang gitu. Kemudian itu menjadi SK pendirian kita seterusnya, satu kali itu aja. Yang penting disebutkan sebenarnya perpustakaan ini didirikan tahun sekian oleh kapan di mana gitu. Nah itu bisa dibikin belakangan daripada tidak ada seterusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan sekali bikin ini udah kesananya nggak usah bikin lagi. Mudah-mudahan itu menjawab. Nomor 3, jumlah koleksi apakah termasuk jumlah skripsi, tesis, disertasi, atau hanya koleksi buku? Pak Preden Ansang, ini ada Pak semua pertanyaannya. Ada pertanyaan tentang buku, ada pertanyaan tentang koleksi khusus, yaitu skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan tentang koleksi majalah, tentang koleksi brosur, ada pertanyaan tentang digital, koleksi digital. Jadi masing-masing punya pertanyaan yang harus dijawab gitu. Nah, bahkan di beberapa ini ada koleksi khusus misalnya untuk braille, koleksi braille atau apa gitu. Jadi semua jenis bahan pustaka ada poin pertanyaannya. Jadi ikan. Nah, maksud saya yang jumlah yang 2.500 judul itu Pak. Yang syaratnya untuk akreditasi yang jumlah 2.500 judul. Itu semua yang apakah tercetak. Termasuk ya? Apakah yang termasuk tesis, disertasi, majalah dan jurnal ini Pak yang saya maksud Pak? Iya, yang tercetak kan pertanyaan di situ kalau pertanyaannya buku tercetak. Nah, kalau buku tercetak berarti buku aja Pak. Buku tidak termasuk skripsi. Tapi kalau dia bilang koleksi tercetak, maka semua masuk. Tapi kalau dibilang buku tercetak, buku. Berarti hanya buku. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nomor 4, soal brosur. Isi brosur harus menyangkut tema isi perpustakaan. Sebenarnya brosur itu tidak harus menurut saya. Boleh saja Ibu misalnya di perpustakaannya Ibu Hilda yang saya kenal sering ke sana itu,
Bapak Ibu mengoleksi juga misalnya masalah narkoba, misalnya brosur narkoba, brosur lalu lintas, brosur masalah keuangan, masalah apapun, kan itu informasi. Sejauh itu merupakan informasi, pasti ada manfaatnya karena namanya koleksi brosur lebih umum. Tentu info perguruan tinggi ya, itu lebih bagus lagi karena sangat ini. Jadi boleh Pak, apa saja informasinya. Tetapi begini, ada ketetapinya, brosur ini tidak bisa tahan lama. Biasanya kita brosur itu 6 bulan diganti, dibuang yang lama kan ya kalau ini. Cari yang baru lagi. Jadi kalau ke supermarket, kemana-mana itu, kita sebagai pustakawan matanya jeli kalau ada brosur yang mau ambil. Taruh di perpustakaan. Tidak usah diolah. Nggak usah diolah, nggak usah dicap apa, langsung aja dikelompokkan. Tetapi tadi itu jangan simpan berlama-lama. Ini brosur sudah 3 tahun, sepertinya mungkin sudah salah informasinya gitu. Ganti yang baru. Kira-kira gitu. Oke. Kalau ini berikutnya ada lagi Pak. Standar koleksi perpustakaan. Sama yang pertama mirip ya. Yang kedua nih masalah SDM. Oh, jika belum ada sarjana perpustakaan berarti belum layak. Enggak, Bu. Layak saja. Jadi kan itu adalah salah satu pertanyaan saja dari sekian, dari kalau ini 105 pertanyaan mengenai keseluruhan komponen, keseluruhan aspek. Salah satu pertanyaannya adalah terkait pendidikan perpustakaan. Jadi kalau itu katakanlah, misalnya katakan di situ kita dapat 0, bukan 0 ya, 1 ya. Itu kan 1, nggak apa-apa, no problem. Lain kita bisa dapat nilai yang lain kumulatif kan. Kalau memang tidak ada. Tapi usahakan bagaimana caranya supaya kita tidak nilainya gitu di bagian pertanyaan tentang SDM itu tidak rendah lah. Misalnya ada rekrut tenaga bantuan, tetapi ada SK-nya. Terus ada tenaga yang profesional di sini. SK. Ya, standar baik Pak. Saya tutup share screen-nya dulu Pak untuk kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Di ruang chat saya baca saja ya Pak dulu. Ya, teman-teman nanti berikutnya bisa raise hand untuk bertanya atau bisa langsung. Ada pertanyaan ini tadi karena kebetulan saya ini terutama persiapannya gitu. Iya itu. Nah, makanya saya bilang kalau persiapan itu minimal 6 bulan ya. 6 bulan itu persiapan. Persiapan itu sebenarnya persiapan fisik dan ini ya. Sebenarnya kalau mau bagus jangan 6 bulan. Itu setahun ya. Misalnya kita mengumpulkan sertifikat. Sertifikat itu kan perlu waktu gitu. Tidak bisa dalam sebulan kita punya sertifikat banyak gitu kan. Nah, itu. Tetapi yang melelahkan betul. Makanya perlu bikin tim Bapak Ibu ya. Tim. Satu lagi. Nah itu ya. Apalagi Bu? Ini pertanyaan ini menyangkut ketentuan kadaluarsa koleksi dalam hal ini buku. Nah, saya kira ya tadi Bapak menjelaskan kan sekarang masih belum ya. Jadi sekarang yang penting berapa eksemplar, berapa judul. Sorry, bukan eksemplar, berapa judul. Tidak peduli bukunya lama-lama enggak. Nanti ke depan mungkin 10 tahun. Nah, itu sedang direvisi.
Ya, karena memang Pak, karena ini kuliah kan ada filsafat dan teologi itu ada. Lama-lama ya. Iya. Ya, khususnya ada histori kan, sejarah Betul, gereja dan lain-lain, betul. dan itu akan tetap digunakan. Tapi ya Ya. silakan teman-teman, jadi ini bisa memotivasi kita untuk segera cepat dah sebelum keluar peraturan hanya tujuh Iya, itu dia. tahun gitu. Iya. Nah, nanti Bu ada namanya kita diskusi gitu seperti ini. Ini bagus nih contohnya. Buku-buku teologi kan perlu lama-lama gitu misalnya. Itu kita bisa katakan ini tidak, Iya. ini istimewa lain dengan apa gitu. Komputer misalnya beda kan, beda-beda gitu. Itu bisa kita, jadi kita itu dengan asesor bisa berdiskusi Bu. Iya. Baik Pak Mustafa, ada Pak Hadi ingin bertanya, silakan Pak Hadi. Mau nggak? Ya. Pak Mustafa, pertanyaan saya mengenai jurnal. Biasanya kan jurnal terakreditasi itu yang paling disorot di perpustakaan. Berapa banyak sih koleksi jurnal terakreditasi? Ini problem Pak untuk masa-masa yang terbaru, bahwa jurnal itu kan ada sistem OJS yang sudah. Oh ya, jadi kita hampir tidak ketemu lagi yang cetaknya Pak. Lalu gimana kita ini? Oke, jadi memang itu pertanyaannya ada dua itu. Satu jurnal tercetak ya, ada yang elektronik. Ya sudah, yang di itu tinggal dicetak aja. Jadi kalau nggak salah itu ada dua itu pertanyaan, satu tercetak, satu yang jurnal elektronik gitu. Jadi memang sekarang banyak yang tidak ada lagi tercetaknya itu. Nah ini makanya maaf aja, memang ini instrumen sudah berumur 7 tahun. Iya. Nah, jadi ini sudah sebenarnya revisinya sudah ada, tetapi belum diberlakukan, masih pakai yang lama. Nah, pada saat revisi itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang berapa. Biasanya kita tetap di rapat itu Pak, namanya rapat ya, itu kan kita juga melihat kondisi sebelum diberlakukan sebelum diberlakukan instrumen yang revisi terbaru, kita diskusikan biasanya ini gini, ini banyak ininya elektroniknya, ini tercetaknya sedikit karena gini. Nah, itu menjadi pertimbangan antara karena masih menggunakan instrumen lama gitu Pak. Jadi tidak istilahnya tidak kaku Pak. Insya Allah. Iya, ada satu nih di ruang chat Pak tentang struktur tadi Pak. Okay. Kalau petugas perpustakaan hanya satu tetap struktur ya. Iya. Dan apakah perlu ditempel? Menurut saya itu ditempel nggak apa-apa, boleh untuk sekedar lihat dari orang yang luar ya. Kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting ada struktur itu, ada deskripsinya supaya kita tahu itu pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di perpustakaan dan bagaimana alurnya. Itu yang penting sebenarnya Bu. Orangnya kita baru 1 orang kah atau 2 orang, boleh saja. Kalau saya mah bercanda bilang 1 orang, misalnya kepalanya dia, ini bagian ini dia 2, 4, itu bercanda. Tetapi nggak apa-apa, boleh juga. Sebenarnya substansinya adalah bukan dari orangnya, tapi strukturnya yang menunjukkan bahwa ada ranah-ranah pekerjaannya di sini, kemudian mengalirnya bagaimana, dia deskripsinya. Yang penting itu, sehingga jika ada orang baru masuk, ada pegawai baru, tinggal ditempatkan, tak. Tapi kita punya sistem sudah berjalan Bu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan struktur organisasi sini adalah sistem, ya kan? Bagian teknis, pengembangan, teknis ya, pengolahan, kemudian pelayanan, kemudian TI. Kalau standarnya kan itu kan TI ya, 3 ya. Kepala, bidang teknis, bidang layanan, bidang TI. Seperti itu. Mau dipasang ditempel nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Tapi ada sistem itu. Saya rasa ditempel juga nggak apa-apa, bagus yuk. Kan merupakan satu bagian dari promosi. Gitu. Tadi saya share Pak di WA contoh kami yang sudah, tapi belum diupdate.
sampai berapa karena kampus prodi sudah batas ada batasnya perpustakaan itu harus sudah terakreditasi sampai tahun berapa karena kampus dan prodi sudah nggak ada sih sebenarnya, sebaiknya ya makin cepat aja gitu. Apalagi kalau ini Bapak Ibu tadi kata Pak Ibu Hilda itu ke depan itu ya instrumennya berubah, mungkin takutnya mungkin sulit gitu, mendingan cepat-cepat aja gitu. Iya. Ada lagi tapi sekedar informasi ini bocoran ya, bocoran informasi kepada Bapak Ibu ya. Karena begini, dasarnya itu ini jumlah perpustakaan banyak sekali 164.000. Kemudian kecepatan mengakreditasi itu lambat sekali, hanya sampai ribu gitu. Sampai kapan? Sampai semua. Sehingga nanti ada model-model akreditasi beda-beda. Ada yang bentuk gini, ada yang namanya portofolio. Hanya portofolio. Jadi Bapak Ibu hanya mengirimkan portofolio perpustakaannya yang dinilai portofolionya gitu. Tidak ada lagi istilah visitasi gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi ada model-model yang diciptakan, dibuat dalam rangka percepatan akreditasi. Tujuan akhirnya kan akreditasi supaya meningkat ya mutu layanannya. Tetapi dengan cara manual model seperti sekarang ini lambat sekali. Kapan? Ini sudah 11 tahun baru 6.000. Bayangkan Pak, 11 tahun 6.000, ada 164.000 perpustakaan seluruh Indonesia. Sehingga ada namanya model portofolio. Ke depan itu ada model seperti itu. Ada mungkin model lain, nggak tahu deh. Model portofolio itu perpustakaan mengirim portofolio saja ke Perpustakaan Nasional, ke LAP, dan dinilai di sana langsung ada penilaiannya, hasil penilaiannya ada. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi satu Pak, ini tentang perbandingan nilai antara jurnal tercetak dan jurnal elektronik atau e-jurnal. Perbedaan nilai apanya? Kalau skornya? Skornya sih sama aja, Bu. Tetap sama. Maksudnya itu kan hanya pertanyaannya yang beda. Tentu juga pilihan jawabannya berbeda. Tetapi dia tetap skornya itu sama. A, B, C, D, E gitu. 5 sama gitu. Hanya nanti mungkin di instrumen yang revisi itu yang tercetaknya sudah dihapus itu. Tinggal yang elektroniknya saja gitu. Sama Pak nilainya. Terima kasih Pak. Masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Masih ada waktu, ini masih sekitar 13 menit. Oke. Untuk pertanyaan. Masih ada Bu. Ini masih ada di chat. Pak Freden dulu ya, silahkan Pak Freden. Ya, ini untuk pembentukan tim nih Pak. Jadi kan Bapak sudah katakan bisa dengan dosen. Nah kalau misalnya tenaga perpustakaan yang kurang, apakah kita bisa melibatkan mahasiswa yang beasiswa kerja? Kalau biasanya kami kan ada mahasiswa kerja. Jadi apakah ini bisa kita libatkan Pak? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Pertanyaannya bagus. Nah, kira siapa saja? Jadi yang biasanya selama ini yang saya lihat itu perpustakaannya kurang. Misalnya di sekolah itu guru-guru dilibatkan. Nah, kalau di perguruan tinggi mungkin dosen atau siapalah yang bisa bantu, termasuk tapi mahasiswa tadi ya dibantu. Tentu mahasiswa bisa saja membantu itu, misalnya dalam desain ini macam-macam lah, bisa mereka mampu ya, pintar-pintar ya. Bisa saja Pak. Asal bagi yang penjelasannya sini kan sebenarnya yang penting jangan bekerja sendiri gitu. Kasihan perpustakaan sendiri nggak kuat. Nah, dibantu dari berbagai cara saja. Yang paling sering dibantu itu kalau di sekolah guru-guru, kemudian ada SK-nya, ada semacam-macam. Kalau perguruan tinggi ya bisa saja dosen. Nah, memang mahasiswa saya belum pernah ini, tetapi saya kira bisa saja Pak, karena itu kan yang penting membantu ya, teknisnya barangkali apa, atau mungkin ada rekrutmen mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan lah misalnya dari luar gitu. Nah, itu bisa juga, nggak masalah. Siapa saja bisa membantu. Yang penting hasilnya itu kan bagus nanti ya. Iya, jadi memang situasinya begitu Pak Mustafa di STT, karena misalnya kurang stafnya, ada mahasiswa kerja yang membantu pustakawan di perpustakaan. Ya, gitu. Baik. Ini ada pertanyaan menarik Bu. Ada pertanyaan menarik. Apakah rak yang besar tapi tidak punya sekat, apakah tetap dihitung satu rak atau tetap per meter? Per meter Bu. Jadi yang kita lihat fungsinya. Jadi kalau misalnya ada rak tidak ada sekatnya 3 meter ya lebar ya. Saya pernah melihat begitu. Raknya itu 3 meter lebarnya, kemudian penuh,
kemudian tidak ada sekatnya, hitung 3 rak, nggak apa-apa. Karena kita fungsinya standar rak kita itu 1 meter kali 2 meter, kira-kira seperti itu. Iya. Makasih Boleh, Pak. boleh. Ada yang raise hand, tapi ada juga di chat. Mungkin yang raise hand dulu. Kalau yang chat nanti bisa. Raise hand apa, silakan. Pak Ervan, silakan Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Ervan untuk Prihantoro. waktunya. Yang akan saya tanyakan khususnya untuk Bapak mengenai komponen 2 tentang sarpras itu, mengenai jumlah rak buku. Oke. Yang dijelaskan Bapak tadi, misalkan ada 1 rak, dia mempunyai sekat itu ya Pak ya? Halo, apa bisa didengar? Iya, bisa dengar. Ya. Sekat 3, gitu. Misalkan padahal itu ada 1 fisik rak, itu dihitung jumlah 3. Apakah jumlah itu tidak bertentangan dengan data aset ya Pak? Oke. Iya, betul. Oke. Bagus. Cukup Pak, saya udah tangkap ininya. Ya, terima kasih. Oke, jadi kita kalau dari akreditasi ini yang paling kita lihat adalah fungsinya gitu, fungsinya. Fisiknya oke kita lihat, tapi ternyata di fisik itu ada fungsi-fungsi tertentu. Misalnya contohnya tadi rak lebar. Tidak fair kalau kita hitung 1 rak itu dengan ada lagi yang rak lain semeter. Jadi kayak tidak adil lah. Jadi kita tetap hitung sebagai 3 fungsi rak. Tetapi tentu dari apa tadi aset ya, pendataan aset itu kan ya, aset kan fisik unit gitu ya. Nggak masalah kita melihat dari fungsinya, lebih melihat ke fungsinya. Misalnya di aset tidak tulis 1 rak, tapi dikasih keterangan aja analog dengan 3 rak gitu, karena lebarnya segini, kasih gitu aja. Itu bukti, nggak apa-apa, silakan. Yang berikut tuh Pak Surif, silakan Pak Surif. Ya, terima kasih Pak, Bu Hilda. Saya mau bertanya, kalau sekarang kan lagi tren itu digital library gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita perpustakaan kita subscribe ke digital library kayak gitu, juga dengan platform EBSCO kayak gitu, yang mendapat banyak jurnal itu bagaimana penghitungannya Pak ya? Oke. Baik Pak. Kalau pertanyaan tentang jurnal digital ini ada 2 juga. 1 di koleksi, 1 di layanan. Di komponen koleksi ada, di komponen layanan ada. Kalau di komponen koleksi, maka yang dimaksud dengan koleksi kita itu kalau kita sudah punya, kuasai, kita di download, kita simpan di server kita. Itu koleksi kita. Tapi kalau kita hanya memanfaatkan, misalnya sewaktu-waktu kita akses, akses, itu dijawabnya di pertanyaan layanan. Ada pertanyaan layanan, akses koleksi digital. Nah, itu Pak. Jadi 2 kualitas sebagai pemilikan atau hanya akses gitu. Iya. Nah, dua-duanya dinilai. Makin banyak kita yang ditanyakan akses ke jurnal internasional jurnal digital ada seperti itu. Karena gini Pak, kan sebelumnya tuh kita perpustakaan kan berlangganan 1 demi 1 tuh Pak ya. Begitu kita subscribe seperti EBSCO kayak gitu tuh berarti terjadi pengurangan yang luar biasa Pak. Iya. Tapi gini aja Pak, kami biasanya menerima jawaban seperti ini aja. Dia melanggan database. Nah dalam database kan pasti banyak jurnal Pak ya. Tidak mungkin 1 ya, banyak. Nah kita bisa katakan kami sampai berapa puluh atau ratus jurnal. Itu sudah cukup memberi jawaban. Iya, saya kira kan dalam EBSCO itu ada diberikan list ya, jadi kita bisa menjadikan fisik list jumlah berapa jurnal dari EBSCO yang kita subscribe Pak Surif. Oke, ya terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Masih ada Ibu Astuti, nanti kita sambung dengan yang di chat grup Pak. Silakan Bu Astuti. Bu Astuti suaranya nggak kedengaran, mungkin belum di ini. Ya. Belum kedengaran ya suara Bu Astuti. Sudah di-unmute kah Bu Astuti? Belum kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kalau gitu Bu Astuti nanti tolong dicek kembali. Kami lanjut dulu di bagian chat room. Ya, itu ada pertanyaan yang terlewat tadi mengenai e-book yang di-download gratis, Pak. Apakah itu bisa menjadi masuk dalam koleksi? Nah,
Bisa langsung saya jawab. E-book download disimpan, tapi tentu itu benar ya downloadnya, dalam arti itu memang boleh di-download ya. Itu bisa menjadi koleksi kita, koleksi e-book kita. Bahkan itu dianjurkan download aja kemana-mana, tapi yang penting syaratnya memang itu boleh di-download ya. Tidak melanggar hak cipta ya, silahkan bisa dianggap sebagai ini. Ini pertanyaan di chat Bu, standar jumlah buku untuk satu prodi. Kalau di prodi itu yang dilihat jurnalnya, kalau nggak salah 4 judul ya, ada di instrumennya itu. Iya. Terus ini tergeser ya, sistem manual peminjaman mengurangi, iya jelas. Kalau manual itu rendah nilainya C, kalau otomasi B lengkap, otomasi internet jadi A gitu. Nomor 2 ini sudah tadi Pak ya, jumlah. Berapa jumlah tenaga perpustakaan? Oke, tidak harus berapa aja, yang penting ada. Kemudian Pak Satria itu mengenai pengunjung, jumlah pengunjung. Ini berdasarkan ini masuk statistik sepertinya Pak. Nah, ada pertanyaan jumlah pengunjung, jumlah peminjam. Makin tinggi makin tentu ABCD-nya gitu ya. Makin baik, makin banyak, makin tinggi jumlah pengunjung, jumlah peminjam. 3 tahun terakhir ya, dihitung per bulan 3 tahun terakhir. Nah ini ada lagi nih mengenai staf perpustakaan, misalnya merekrut mahasiswa kerja, apakah SK-nya staf perpustakaan atau SK dari ketua, bagaimana? Ya sebenarnya ini tergantung kebijakan ya Pak. Iya, tapi makin tinggi, prinsipnya makin tinggi makin valid, makin legal, makin bagus. Makin tinggi tanda tangan, makin bagus. Dan itu asal ada SK-nya, ada job description, ada absen, gitu ya. Iya. Cuma kan barangkali tidak apa-apa Pak untuk waket, karena kan kemahasiswaan di bawah waket dan waket 1. Iya. Iya. Kemudian silakan aja. Terus? Ada lagi nih Pak Stefano, pengunjung mengakses langsung. Oh ini, jadi dia sistemnya layanannya tertutup Pak. Nah ini layanan tertutup. Apa mendapat poin untuk keamanan? Kalau layanan tertutup berarti kan nanti datanya pasti ada ya, yang dipinjam, buku-buku yang dia pinjam pasti ada semua kan, tertutup kan? Iya, ada sih. Cuma memang ada pertanyaan makin terbuka makin bagus ya, tapi enggak ini sih. Oh, ini pertanyaan Bu Astuti. Ini sebenarnya masalah konsorsium sih Pak ini ya. Kalau misalnya mengakses bersama STT lain, kan itu dihitung aja ya. Pertanyaan Bu Astuti ini mengangkut konsorsium. Termasuk itu. Ini ada pertanyaan tentang aplikasi apa yang digunakan untuk ini. Pada saat akreditasi kita tidak melihat nama aplikasinya, yang penting kita lihat kelengkapan penggunaannya, modul yang dipakai, apakah pengolahan sudah dipakai, apakah sirkulasi udah, apakah opaknya udah, kelengkapannya gitu. Tapi kalau mau English, mau Slim, mau CPSIS, mau apa saya tidak masalah. Iya. Yang berikut, ada nih pertanyaan apa seperti akreditasi ya, masih ada sementara masih standar yang biasa gitu modelnya. Mengenai CCTV dan locker Pak, apakah wajib? Oke, ada soalnya pertanyaannya, apa sarana pengamannya apa? Jadi kalau kebanyakan hanya locker, nah, satu aja berarti. Padahal kalau maunya itu kan 3, locker, CCTV, pintu security gitu kan, teralis itu juga adalah sarana pengaman. Makin lengkap makin bagus. Iya, makin tinggi nilainya. Makin lengkap. Ada pertanyaan tadi barusan ya. Luas gedung dijumlah Bu, semua dijumlah 3 tingkat misalnya, 3 tingkat dijumlah semua, lantainya berapa? Jadi kalau masing-masing 100, misalnya 300 meter dijumlah. Nah ini pertanyaan kedua itu mengenai komputer jauh dari yang masih jauh dari sorry, siapa yang bertanya? Raise hand. Sambil kita menunggu tadi hilang lagi di chat room Pak, ini dia bertanya komputer di perpustakaan. Minimal perpustakaan punya gedung ya luasnya memang tidak ini, tapi setidaknya
mampu menampung ini tuh disesuaikan dengan Ya, harus ada nyaman. gedungnya. Setidaknya harus ada CCTV dan rak sebagai poin keamanan. Ya, Rak untuk locker kunci. locker. Tuh. Nah, yang terakhir dari chat ini penting juga nih Pak. Apakah petugas perpustakaan dari mahasiswa juga menjadi bagian yang juga dalam isian dalam persyaratan akreditasi? Saya kira kalau mahasiswa belum staf ya Pak, masih Belum. Ya. Kecuali dia kalau secara ini ya formal memang ditugaskan itu, dia misalnya ada surat tugasnya berapa lama gitu kan. Nah, itu bisa membantu menambah gitu. Tapi kalau hanya sementara gitu ya, hanya tidak bisa gitu. Nah, pertanyaan ya. Berikutnya ada lagi nih Pak, apakah akreditasi perpustakaan diharuskan jika suatu perguruan tingginya sudah diakreditasi? Oke, karena beda. Kalau Nah, perguruan tingginya kan ada akreditasi institusi, ada akreditasi prodi kan. Nah, ini akreditasi perpustakaan. Lain lagi. Nah, sebenarnya sebaliknya justru begini. Kalau sudah diakreditasi perpustakaan, kemudian satu saat nanti ada akreditasi prodi, maka tidak usah asesornya, prodi itu ke perpustakaan, cukup dikasih sertifikat. Gitu. Dia sudah, oh ini lebih bagus kan, lebih detail, lebih mendalam. Gitu. Ya. Dan kemudian sekarang memang para asesor untuk akreditasi sudah mengarah nih. Iya, Dua betul, pertanyaan sudah. baru. Apakah perpustakaan Anda sudah diakreditasi? Lalu kemudian bagaimana dengan pustakawannya? Apakah sudah disertifikasi? Maka gitu. itu kita bikinlah pelatihan ini. Ya. Memang sudah ada mereka kerjasama. Ya. Gitu. Nah, Masih ada lagi di chatroom sudah nggak ada Pak? Masih ada yang ini mau ada terakhir nih. Isi bertanya mengenai apresiasi komponen penguat. Apakah kunjungan dari SCT lain boleh dibuktikan hanya lewat formulir pengunjung yang yang penting ada apresiasi, misalnya dari SCT lain memberi ini bagus gini kan apresiasi gitu. Yang ditanyakan tertulis ya, ada fotonya bagus, bisa itu menjadi apresiasi. Baik. 3 tahun terakhir ya, dalam jangka berapa tahun? 3 tahun terakhir. Nah itu baik teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang terakhir saya komen aja ya mengenai jumlah komputer di perpustakaan Pak. Saya kira ini sudah ada juga pertanyaan, tapi sekarang kan sudah ada Wi-Fi. Jadi kadang-kadang perpustakaan tidak perlu menyediakan banyak komputer lagi ya kan karena dipakai. Nah jadi kalau ditanya komponen komputer di perpustakaan nanti bisa ditambahkan dengan info bahwa kita memiliki Wi-Fi dan lain sebagainya. Dia pertanyaannya bukan dari jumlah, tetapi fungsinya nanti dia ada apa gitu, jaringan atau apa. Oke, ini bagus pertanyaannya. Pas nih waktunya. Yang terakhir Pak, bagaimana kalau kerjasama dengan perpustakaan lain? Nah ini aspek apa yang mau ditanyain nih? Ada itu. Ada pertanyaan tentang kerjasama dengan perpustakaan. Berapa banyak gitu? Ada. Bagus itu. Asal sebaiknya ada buktinya gitu ya. Baik MOU, PKS, atau hasil surat menyurat gitu. Iya, baik. Nah, baik. Terima kasih Pak Mustafa dan teman-teman. Saya nanti beri komen yang pada yang terakhir ya. Memang pertanyaan itu tentang SDM. Yang namanya jurusan perpustakaan, maka wajiblah pustakawannya adalah profesional dan diperlengkapi dengan background pendidikan. Dan teman-teman tadi di antara komponen itu salah satu komponen adalah SDM. Dan juga kalau kita mengikuti standar pengelolaan perpustakaan memang itu justru kepala perpustakaannya harus S2 sebenarnya. S2 perpustakaan. Kalaupun dosen S2 lain itu dilengkapi dengan sertifikasi pustakawan. Nanti itu lebih lanjut akan dibahas bersama. Jadi tema-tema webinar ini sebenarnya ada hubungannya dengan poin-poin dari akreditasi dan sertifikasi. Nanti ada topik tentang otomasi, lalu ada topik kerjasama, lalu kita ada training back to basic untuk bagaimana mengolah standar pengolahan, klasifikasi dan cataloging. Jadi itu sedikit tambahan dari saya menyangkut dengan kegiatan kita. Baik,
Terima kasih banyak Pak Mustafa. Kesimpulannya sih saya kira semua instrumen dan lain-lain nanti teman-teman bisa dapatkan dari link yang diberikan oleh Pak Mustafa pada kita yang sudah saya berikan pada chatroom. Nanti saya akan ulang lagi di grup kita. Karena chatroom kadang-kadang kalau sudah habis kan nggak lihat lagi. Nanti saya akan berikan sekali lagi. Mau menyimpulkan bagaimana intinya bahwa baiklah kita mulai mengutak-ngutik standar poin-poin pertanyaan untuk melengkapi dari apa yang bisa kita lengkapi untuk kesiapan akreditasi. Saya kira itu ya Pak intinya supaya kita sudah mulai memperlengkapi satu persatu. Tapi sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Pak Mustafa untuk kami semua. Singkat saja, pertama selamat ya, ini kegiatan ini saya kira penting. Saya juga laporkan kegiatan ini sebenarnya ke LAP dan dikasih jempol dan nitip bahwa kita sama-sama lah mengembangkan perpustakaan kalau kita melalui jalur akreditasi ini. Kemudian harapan kita ke depan perpustakaan makin bisa memberikan layanan prima ya, excellent service dengan meningkatkan standar-standarnya sesuai dengan standar yang inilah. Saya kira itu selamat kerja. Terima kasih. Semoga sukses semua. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Kita beri aplaus dengan reaction terima kasih atau tepuk tangan. Bisa juga buka ya, kan sudah menutup ya. Silakan. Terima kasih Pak Mustafa. Pak Mustafa. Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih. Terima kasih Pak.